Guys, kembali lagi di podcast Lantai 3 bersama saya host. Guys, kembali lagi di podcast Lantai 3 bersama saya host magang. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Indonesia Emas 2045. Dan kita atau saya saya tidak sendiri, tentunya saya bersama narasumber yang cukup istimewa kali ini, yaitu Mbak Rere. Selamat pagi Mbak Rere. Selamat pagi guys, selamat pagi semua. Oke, kali ini Indonesia Emas 2045. Generasi emas apa cemas? Nah, ini agak apa ya? Jadi perbincangan kali ini. Ya, Indonesia Emas 2045 adalah visi Indonesia untuk membangun Indonesia maju di segala bidang. Dan juga di 2045 negara kita genap usia 100 tahun, makanya perlunya adanya generasi emas untuk mencapai Indonesia Emas. Untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan. 100 tahun kemerdekaan negara kita. Nah, tentunya untuk mewujudkan adanya generasi emas, adanya beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh Indonesia. Nah, menurut Mbak Rere sendiri nih, tantangan apa saja yang dihadapi negara kita untuk mendapatkan generasi emas itu? Kalau tantangannya itu yang pertama pastinya ya kesenjangan sosial. Karena yang saya tahu menurut survei 2023 kemarin itu masih banyak ketimpangan gitu loh. Kesenjangan sosial itu masih cukup besar. Jadi itu perlu diperbaiki, perlu adanya solusi agar tidak terlalu terjadi kesenjangan sosial kayak gitu sih. Terus selanjutnya juga ada ketahanan lingkungan. Jadi kalau dilihat dari lokasi Indonesia menurut geografisnya, Indonesia itu nanti di tahun 2045 ya, itu diprediksi akan adanya ancaman perubahan iklim. Karena kan Indonesia ya seperti kita tahu lah, Indonesia itu kan banyak gunung api. Iya benar. Terus juga ya berpotensi gitulah terhadap adanya ancaman perubahan iklim. Kayak salah satunya juga kayak kenaikan permukaan air laut dan juga bencana alam yang saya bilang tadi. Jadi bencana alam itu bisa karena memang lokasinya Indonesia itu berada di beberapa pertemuan lempeng gitu kan. Iya, benar. Kayak gitu. Terus nggak cuma itu, kualitas pendidikan itu juga jadi tantangan buat Indonesia. Karena ya yang seperti kita tahu, kualitas pendidikan sekarang ini tuh masih ya meskipun sudah ada perkembangan tiap tahunnya, tapi masih bisa dibilang belum terlalu maju. Jadi itu masih perlu dikembangkan lagi. Kayak gitu sih Mas. Nah, tapi kabar baiknya jadi ini yang dari yang saya pelajari juga, menurut Bappenas 2045 nanti Indonesia itu diprediksi menjadi salah satu dari 5 ekonomi terbesar di dunia loh Mas. Amin, semoga. Ya, semoga bisa tercapai ya guysnya. Karena yang kita lihat sekarang ini perekonomian Indonesia itu memang sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit. Contohnya juga mulai dari adanya perkembangan ekonomi kreatif kayak gitu. Itu ternyata bisa mempengaruhi juga. Kayak gitu sih. Terus juga populasi produktif nantinya di 2045 itu diprediksi di usia 15 sampai 65 tahun. Kayak gitu. Terus produk domestik bruto Indonesia itu diprediksikan mencapai 10 triliun dolar. Karena posisi dan juga pendapatan per kapitanya juga naik jadi 29.000 dolar per tahun. Itu prediksinya seperti itu. Terus lagi karena Indonesia ini letaknya strategis, kan pertemuan dari beberapa negara juga. Iya. Nah,
harapannya nanti itu di 2045 Indonesia itu jadi penghubung ekonomi global antar negara kayak gitulah ya, semoga aja ya. Ya, semoga. Dari Mbak Rere yang sampaikan kan udah banyak nih apa namanya, perkembangan dari negara kita, tapi juga banyak nih tantangan yang harus kita hadapi, harus kita cari solusinya. Nah, dari berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi, ini muncul istilah nih yang tren-tren sekarang nih, generasi cemas. Nah, kenapa tuh? Menurut Mbak Rere sendiri, kenapa tuh ada istilah generasi cemas atau Indonesia cemas 2045? Aduh, itu kayak gimana ya? Kebayang kayak gimana gitu? Kalau yang saya lihat ya Mas ya, generasi cemas itu mulai ada beberapa poin ya. Mungkin mulai dari lapangan pekerjaan. Jadi meskipun sekarang ini anak-anak muda di Indonesia itu banyak yang lulusan perguruan tinggi, tapi mereka itu masih 2023 itu 42% itu mereka masih khawatir tentang pekerjaan dan tentang lapangan pekerjaan. Jadi masih banyak yang menganggur. Kayak gitu. Jadi itu yang bikin cemas sih. Iya sih, benar. Apalagi saya juga dapat nih. Dapat data dari BPS tahun kemarin 2023 itu sekitar 5,85 juta pengangguran di Indonesia. Cukup kaget gitu. Apa ini gara-gara generasi Z atau Gen Z sekarang ini terpengaruh nih gara-gara konten-konten yang ada di sosial media? Bisa jadi tuh Mas. Jadi kayak yang saya lihat juga kayak anak-anak muda sekarang itu ini ya, banyak yang berkiblat ya ke media sosial, terutama ke TikTok ya. Jadi mungkin dari situ tuh kayak mindsetnya itu masih ini ya, belum kebentuk. Belum kebentuk gitu jadi, sih. Karakternya itu masih perlu ditempa lagi. Kayak gitu sih. Terus juga lagi Mas, yang bikin cemas itu tantangan teknologi. Jadi sekarang kan udah marak ya AI. Ya. Terus jadi Indonesia ini diprediksi nantinya sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia ini bisa digantikan sama mesin, AI atau robot. Waduh. Di 2045. Jadi kebayangkan nanti pasti ya bukan pasti sih ya, semoga kebayangkan nanti gimana banyaknya orang-orang jadi yang kehilangan pekerjaannya. Iya, mungkin juga gitu. Itu juga ada kaitannya dengan pengangguran tadi. Nah, mungkin gara-gara jurusanku ini bisa dibantu AI. Iya. Jadi kayaknya aku harus nunda dulu deh pekerjaan, nunda dulu mau cari kerja. Jadi kayak mempelajari dulu mungkin upgrade skill dulu. Iya, benar. Mungkin gara-gara itu mereka nganggur dulu. Nah, positifnya gitu ya mungkin. Terus lagi ini Mas, isu mental health. Nah, itu ya generasi Z banget itu. Jadi menurut surveinya WHO 2002 waktu 2022 itu sekitar 9% penduduk Indonesia itu mengalami gangguan mental. Jadi ya seperti yang kita lihat lah ya, banyak yang di Kota Malang akhir-akhir ini banyak yang lompat jembatan. Mereka ngeluh-ngeluh lompat indah ya, tapi indahnya nggak kembali ke dunia. Indahnya indah, nggak bisa makan es krim lagi guys. Nah itu. Jadi ya diprediksi nantinya kalau misalnya tekanan beban tekanan hidup gitu kan makin bertambah ya, bisa jadi bisa lebih dari 9% kayak gitu. Tapi ya semoga aja enggak ya Mas. Terus yang terakhir, kalau yang saya lihat juga kenapa adanya Indonesia cemas ini karena adanya krisis lingkungan. Gitu. Jadi kan aku tuh kaget Mas dapat data ini. Karena ternyata 2023 kemarin itu Indonesia itu disebut sebagai salah satu negara dengan polusi udara terburuk di Asia Tenggara. Waduh. Udah dicap kayak gitu. Jadi kan ya kita ya sedih, malu, campur jadi satu ya. Terus juga heran. Ternyata
kita penyumbang polusi udara terbesar gitu loh. Kayak gitu sih Mas. Ya mungkin polusi bersih itu mungkin pas waktu COVID aja. Setelah COVID selesai Iya. kembali lagi. Bener, kayaknya itu memang itu berdampak banget loh pas pandemi Pas kemarin ini. pandemi. Juga ini Mbak, saya juga Heeh. dapat data tapi saya lupa datanya. Ini Indonesia ini peringkat berapa, tapi Mm-mm. termasuk peringkat teratas juga penyumbang sampah terbanyak di perairan. Aduh, Ya banyak. itu Udara kena, airnya juga kena. itu makin nambah tantangan kita jadi Indonesia cemas. Ya itu. Menuju Indonesia cemas kayak gitu sih. Terus tapi ya Mas ya harapannya ke depannya itu kita mulai dari pendidikan lah ya. Pendidikan kita itu bisa lebih bagus, lebih baik, lebih meningkat. Terus juga kita tetap upskilling. Terus dalam pendidikan itu kurikulumnya itu juga ditingkatkan dengan menambahkan literasi digital. Nah, Biar anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak sekolah mulai saat ini tuh perlu adanya literasi digital. Jadi biar kita nggak ketinggalan perkembangan digital, perkembangan teknologi kayak gitu sih. Terus juga menanamkan jiwa kewirausahaan, ngasih pembelajaran kayak gitu. Terus juga mengembangkan kreativitas. Jadi misalnya anak ini memang punya passion di desain grafis, ya udah diarahkan. Terus ini passionnya bikin seni kriya kayak gitu, ya udah diarahkan kayak gitu sih. Ya, benar, Menurutku benar. tuh itu penting kayak gitu. Terus kalau dari harapannya ke depan juga untuk pembangunan itu terutama kesehatan ya. Itu ya perlu adanya pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, terutama yang di luar Jawa. Kayak gitu untuk fasilitas kesehatannya, pendidikan ya semualah. Terus juga jalan ya terutama juga ya itu Ya penting. benar itu. Pembangunan jalan itu penting loh. Kayak gitu sih Mas. Apalagi kalau menyangkut infrastruktur ini ada aja itu yang kayak hambatannya, antara dananya dikorup gitu. Ya kayak gitulah. Khususnya ini pengalaman di desa saya. Kenapa itu? Itu kan apa ya? Jalannya itu ya bebatuan gitu. Makadam. Ya. Jalan tol Ya. kayak apa ya? Itu kalau nggak 5 tahun itu nggak bakal diperbaiki. Nah, kalau udah akhir-akhir masa jabatan kades itu biasanya langsung banyak yang diperbaiki. Nah, itu saya nggak paham lagi itu kayak gimana konsepnya. Tiba-tiba pas waktu pulang kampung, tiba-tiba kan akhir masa jabatan menuju ke pemilihan lagi. Nah, itu tiba-tiba udah jalannya bagus. Terus ada rumah-rumah warga yang diperbaiki. Dananya baru turun mungkin. Atau mungkin ya itu sisa-sisa sih. Jadi bukan jadi prioritas ya. Gimana ya? Ya mungkin itu juga harus diperbaiki juga. Betul. Gak dari segi rakyatnya juga, segi dari pemerintahnya juga. Nah, betul, setuju. Terus selain itu pembangunan ekonomi ke warga-warga strata bawah itu juga penting. Misalnya kayak pelatihan UMKM kayak gitu ya, pemodalan UMKM. Terus juga peduli sama petani dan juga nelayan. Itu penting sih, Mas. Terus juga harapannya juga ya ke depannya semoga kita itu semakin bisa mengikuti teknologi, perkembangan teknologi. Karena ya seperti yang kita tahu itu tadilah, jangan sampai kita itu kalah sama mesin, sama AI. Jangan sampai kita itu sampai tergantikan sama AI. Karena kan AI itu yang menciptain yang pertama kan manusia. Jadi jangan sampai kita itu kalah dengan dengan karya kita sendiri kayak gitu sih menurut saya ya, kayak gitu sih Mas. Terus juga perlu adanya investasi di energi terbarukan karena Indonesia ini menurut dari segi geografis lagi Indonesia itu punya potensi besar di sektor geotermal, angin dan juga surya kayak gitu sih Mas. Oke. Ini udah banyak solusi yang udah disampaikan oleh Mbak Rere ini. Iya. Ya, mungkin apa ya harapan kedepannya nih setelah solusi-solusi itu semoga terwujud aja. Semoga. Mungkin harapan Mbak Rere untuk generasi Z ini apa kedepannya? Ya, jadi
kedepannya ya saya harap kita itu eh, Indonesia menuju generasi emas atau cemas itu tergantung dari kita sendiri. Kalau misalnya kita mau untuk upgrade skill, kita mau untuk peduli lingkungan dan juga nggak apatis sama isu-isu di sekitar kita, itu kita bisa menuju ke generasi emas. Tapi kalau sebaliknya, kita nggak peduli sama sekali, kita nggak mau upgrade skill kita, ya kita bakal jadi generasi cemas, kayak gitu sih Mas. Dan ya harapannya ya kita yang generasi emas ya, kayak gitu sih. Terus juga mengubah mindset itu juga perlu kayak gitu. Jadi kita harus kembali ke individu masing-masing juga ya. Betul. Jadi mau gimana masa depannya Tergantung dari kita. Betul, setuju. Jadi seperti itu guys. Tapi Mm-mm. sebelum closing nih, Iya. saya Kenapa Mas? Ya. ada yang ngeganjel nih. Apa Mas? Sampaikan aja Mas. Ini juga kan apa ya? Kita itu yang di negara-negara lain udah bahas tentang teknologi, tentang gimana ilmu sains. Mm-mm. Nah, kita ini masih terperangkap ke agama dan goib. Nah, itu. Mungkin dari Mbak Rere itu kenapa ya? Kita selalu kayak gitu, udah kayak bahas tentang apa ya? Sains. Selalu ada tanggapan yang kayak itu gak bisa, itu menurut ayat ini gak bisa. Ini menyangkut pautkan agama, terus bilang itu gak bisa, ini dari hal goib, ini kayak gak bisa, ini pamali, ini gitu. Apa kita dari kualitas pendidikan yang tadi yang dibahas tadi, atau dari kurangnya literasi, atau gimana itu? Kalau menurut saya nih Mas ya, kalau menurut saya itu semua pandangan kayak gitu itu kan menurut pandangan masing-masing orang ya. Kita juga nggak bisa memaksakan perspektif orang lain seperti perspektif sama kayak kita kayak gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang punya pandangan masih membawa-bawa kayak goib dan juga agama, itu hak masing-masing. Tapi gini guys, itu tadi yang saya bilang, jangan terlalu apatis. Kita nggak boleh terlalu apatis. Percaya, kita menganut gitu ya. Kita mempercayai dengan kepercayaan kita yang leluhur kita gitu, tentang agama, tentang goib, itu boleh, itu sah-sah saja, asal dibarengi juga dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju kayak gitu. Jadi itulah gunanya kita belajar nggak cuma dari satu sisi aja. Kita perlu belajar dari semua bidang gitu. Jadi untuk memperluas wawasan kita. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan agama, boleh aja, tapi dilihat dulu agama ini yang kayak gimana gitu loh. Jangan ditelan mentah-mentah kayak gitu, karena pasti semua itu ada plus minusnya. Terus kalau dipandang juga dari sisi goib, itu juga sama kayak gitu Mas. Jadi jangan istilahnya kiblat, jangan kiblatnya cuma ke goib aja, tapi lihat juga dari sisi sainsnya. Dan juga kita ini hidupnya itu nggak di zaman kolosal loh, kita udah semakin berkembang loh ini. Jadi ya perlu upgrade juga lah. Nah itu guys, perlu upgrade juga nih tentang mindset, tentang ilmu kita harus kayak gimana biar generasi emas itu terwujud. Betul. Biar generasi cemasnya udah hilang. Oke guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita akan bahas yang asik-asik lagi. Sampai jumpa guys. See you.